Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Zoologi Invertebrata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang filum Rotifera. Nah, Rotifera ini berasal dari bahasa Latin yaitu rota yang berarti roda dan vere yang artinya membawa. Nah, jadi Rotifera ini termasuk ke dalam filum Invertebrata yang lebih dekat dengan nematoda. Kenapa demikian? Karena dia memiliki rongga tubuh semu atau disebut dengan pseudocoelom. Nah, Rotifera ini kita banyak temukan di air tawar, kemudian di tempat lembab dan juga ada beberapa spesies di laut. Jadi sekitar 1.700 spesies. Nah, pertama sekali yang menemukan Rotifera ini adalah John Harris ya pada tahun 1696. Kemudian juga ditemukan dalam bentuk lain oleh Anton van Leeuwenhoek pada tahun 1703. Nah, jadi Rotifera ini termasuk spesies termasuk filum, di mana filum yang memiliki beberapa spesies yang ukurannya sangat kecil, yaitu berukuran 40 sampai 2500 mikrometer. Nah, kita akan menemukan filum Rotifera ini hidup bebas, kemudian ada beberapa yang soliter, kemudian ada juga yang berkoloni dan juga sesil. Ya, sesil itu adalah menempel pada substrat. Nah, Rotifera ini bentuk tubuhnya itu transparan ya. Namun terkadang kita akan menemukan dia dengan warna-warna beraneka seperti hijau, jingga, merah. Nah, warna-warna ini karena tergantung dari makanan yang dia makan. Karena makanannya itu berupa fitoplankton ya. Nah, jadi dari makanan itulah yang akan memberikan warna bagi tubuh Rotifera. Nah, kemudian Rotifera ini kita lihat dari segi morfologi dan anatominya terbagi atas menjadi 3 bagian tubuhnya. Yang pertama itu bagian anterior, kemudian bagian badannya, kemudian bagian posterior. Bisa diperhatikan ya, di bawahnya ada gambar di mana bagian anteriornya itu bagian di mana terdapat mahkota atau disebut dengan corona. Nah, kemudian bagian badannya, kemudian di bagian posteriornya itu ada kaki dan jari. Ya, nah jadi bisa dilihat di bagian koronanya atau di bagian anteriornya terdapat trunkus dan juga cingulum. Ya, nah kemudian di bagian badannya kita bisa lihat ini ada lambung dan juga anus. Kemudian kita bisa melihat bentuk daripada tubuh Rotifera ini. Dia memiliki bentuk tubuh bulat dan juga ada yang silindris. Nah, kemudian pada bagian badan terdapat 3 buah tonjolan kecil, di mana tonjolan itu merupakan sepasang antena dorsal dan 2 pasang atau 2 buah antena lateral. Nah, kemudian pada ujung antena terdapat seperti bulu-bulu ya sebagai alat inderanya. Nah, kemudian kita akan lihat contoh untuk genus Brachionus, di mana ini adalah merupakan anatomi daripada Rotifera. Nah, di sini ada bagian dari antena dorsal dan di sebelah bagian sisi tubuhnya ada antena lateral. Nah, di sini nanti kita akan temukan matanya, kemudian ada mastak. Jadi mastak itu adalah bagian dalam tubuh Rotifera yang dimana di dalamnya ada trofi. Trofi itu adalah sebagai untuk mengunyah ya. Jadi trofi itu berfungsi untuk menghancurkan makanannya. Jadi makanan masuk melalui mulut, kemudian nanti dicerna di dalam mastak ini. Karena mastak ini dia memiliki trofi. Trofi itu adalah sebagai salah satu organ yang berfungsi untuk menghancurkan makanannya. Nah, kemudian di sini dia memiliki sistem pencernaan yang lengkap, di mana dia punya mulut sampai ke anus. Nah, kemudian kita bisa lihat dari gambar ini dia ada esofagus, kemudian ada lambung. Nah, di sini juga yang menarik di mana kita akan melihat adanya kelenjar perekat. Nah, kelenjar perekat ini fungsinya yaitu membantu Rotifera untuk melekat ya pada yang untuk melekat pada substrat. Nah, juga membantu untuk membentuk selubung kaki. Nah, kemudian di sini ada lorica. Nah, lorica ini adalah bagian kutikula yang mengeras. Nah, kutikula ini dihasilkan dari sel epidermis. Nah, kemudian juga ada flembum ya. Flembum itu adalah bagian dari
Photonephridia. Nah, di mana fungsinya sebagai osmoregulator juga. Nah, jadi di sini dikatakan flebum karena fleb itu adalah buntu, boom itu adalah bola, karena bentuknya seperti bola lampu pijar, makanya disebut dengan flebum. Nah, kemudian kita melihat ciri khas dari rotifera ini memiliki korona dan mastak. Seperti Ibu sampaikan tadi, korona disebut juga dengan mahkota dan juga mastak. Jadi di sini kita bisa lihat dari gambar, di sini di bagian koronanya ada trochus dan cingulum ya, seperti Ibu sampaikan tadi, yaitu ada trochus itu bagian yang paling atas ya, itu bagian silia yang paling atas, kemudian cingulum itu berada di bagian lebih kurang mendekati bagian badannya. Nah, kemudian di sini ada trofi, kalian bisa lihat di sini. Kemudian ini tempat ya terdapatnya trofi ini disebut dengan mastak ya. Nah, kemudian di sini ada bagian perutnya, kemudian ada vitelline gland, kemudian ada telur di sini, kemudian ada kantung kemih ya, atau disebut juga dengan bladder, kemudian ada kloaka, dan ini ada kelenjar perekat seperti tadi ya. Nah, kemudian di sini ada jari. Nah, menariknya di sini kita akan menemukan spesies yang memiliki kaki dan jari. Nah, kemudian di sini seperti sudah Ibu sampaikan tadi ada Protonephridium, nah atau Protonephridia, di mana dihubungkan dengan flembum. Nah, ini tampak dari depan, sedangkan yang di sebelah kanannya ini adalah tampak dari samping. Nah, ini bagian otaknya, kemudian di sini ada tentakelnya, kemudian ada bagian epidermisnya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa menariknya pada rotifera ini memiliki mastak. Jadi mastak ini berfungsi untuk mengunyah ya, berfungsi untuk membantu rotifera ini untuk memotong makanannya. Nah, kemudian dari mastak ini, dari trofi yang ada pada mastak ini, kita bisa melihat berbagai jenis makanannya. Makanya dibagi atas menjadi 3 macam trofi mastak. Yang pertama adalah tipe ramet, kemudian yang kedua adalah forciped, dan yang terakhir adalah tipe incudate. Nah, untuk A itu adalah tipe ramet, di mana makanannya itu berupa makanan yang disaring atau filter feeder, yang dimana hewan ya rotifera yang menyaring makanannya. Nah, jadi bisa dilihat di sini seperti ada sisir ya. Nah, jadi ini fungsinya untuk menyaring. Sedangkan untuk B dan C kita bisa lihat dari tipe trofinya itu seperti ada gigi di sini. Nah, ini bisa kita lihat bahwa makanannya itu berupa hewan. Nah, jadi sini bagi yang bersifat karnivora ya. Untuk B dan C ini adalah bagi rotifera yang bersifat sebagai karnivora. Nah, pada bagian posterior dan terdapat sebuah kaki. Nah, mana kaki ini terdapat kelenjar yang menghasilkan bahan perekat yang menempel pada substrat dan untuk bahan pembentuk selubung. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan juga. Nah, kemudian pada kaki terdapat 1 sampai 4 buah jari. Kemudian pada jenis Deloidea itu mempunyai sepasang taji. Nah, kemudian pada kaki jenis plankton itu ada kalanya itu tereduksi atau mengecil. Nah, di mana terkadang malah lenyap karena tidak banyak dimanfaatkan ya, karena pada plankton itu dia kan berenang bebas ya. Nah, dia itu sangat dipengaruhi oleh arus sehingga kakinya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian pada kaki juga untuk Philodina itu ada taji. Jadi kita bisa ada taji. Nah, ini gambar A tampak dorsal, kalau B ini tampak lateral ya. Nah, tubuhnya itu tadi tertutupi oleh epidermis yang merupakan lapisan tipis dan sinistal dengan jumlah nuklei yang tetap. Nah, epidermis ini akan menghasilkan kutikula. Nah, kutikula yang mengeras, nah itu disebut dengan lorica. Nah, lapisan kutikula ini ada yang tipis dan ada yang tebal. Nah, di bawah epidermis terdapat otot ya. Otot apa? Otot melingkar dan otot longitudinal atau membujur ya. Nah, kemudian antara dinding tubuh dengan organ dalam itu terdapat pseudocelom. Seperti Ibu sampaikan tadi, kenapa dia disebut sebagai erat kekerabatannya dengan nematoda. Nah, kemudian untuk sistem pencernaannya
Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dia memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Nah, mulut itu terletak di bagian ventral ya, dan dikelilingi oleh korona. Nah, kemudian susunan dari saluran pencernaan mulai dari mulut, kemudian mastak, kemudian esofagus, kemudian faring, perut dan anus. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat mastak, kemudian ada perut, kemudian juga ada beberapa spesies yang ada melalui intestin juga ya sebelum menuju ke anus. Nah, kemudian ada kakinya di sini. Nah, tipe mastak menentukan kebiasaan dengan cara makan ya. Seperti sudah Ibu sampaikan tadi bahwa ada tipe ramet, forsythia dan incudin. Ya, jadi tipe ramet itu adalah untuk filter feeders ya, untuk yang menyaring makanan. Kemudian untuk forsythia dan incudin itu untuk yang sebagai karnivora, pemakan daging. Nah, kemudian untuk sistem ekskresi, alat ekskresi daripada rotifera ini adalah protonefridia dengan 2 sampai 8 frembum. Nah, kemudian fotonefridia ini bersatu pada kantung kemih dan bermuara pada bagian ventral cloaca. Jadi bisa dilihat ini adalah kantung kemih, jadi berhubungan ya dengan protonefridia atau protonefridium. Nah, kemudian protonefridium ini berfungsi sebagai osmoregulator. Nah, kemudian ya untuk sistem sarafnya juga sudah lumayan lengkap, di mana dia memiliki massa ganglion di bagian dorsalnya dan berhubungan dengan alat indera anterior ke antena, kemudian ke kaki dan juga mata. Jadi tadi kan ada dari anatominya dia ada mata. Kemudian sistem reproduksinya ini menarik, reproduksi dengan cara seksual. Namun partogenesis itu lebih lazim dilakukan untuk bereproduksi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya daur hidup dari rotifera. Nah, di mana dia mengalami reproduksi amiktik itu adalah parthenogenesis diploid, sedangkan reproduksi miktik itu adalah biseksual. Makna biseksual bahwa dia nanti akan jadi biseksual itu dua kelamin. Jadi dia bisa ya menjadi sperma, jadi bisa menjadi dia bisa berperan sebagai sel kelamin jantan, namun dia bisa juga berperan sebagai sel kelamin betina. Jadi dari gambar ini kalian bisa lihat ya bagaimana perubahan dari amiktik. Jadi ini adalah merupakan siklus. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah suatu mekanisme siklus di mana amiktik nanti akan mengalami pembelahan sel secara mitosis ya, kemudian masukkan telur. Nah, telur ini akan mengalami reproduksi amiktik ya secara parthenogenesis diploid. Nah, kemudian nanti melalui proses mitosis, nah akan masukkan telur. Nah, di sini peranan adanya stimulus, ada yang rangsangan nanti akan dari mitosis telur, dan telur ini akan mengalami miktik. Nah, miktik ini yang tadinya dikatakan biseksual, di mana nantinya yang awalnya ini adalah berkelamin betina yang diploid ya, kemudian mengalami perkembangan ya pembelahan sel secara meiosis, dan nanti berkembang menjadi telur, kemudian nanti akan berkembang menjadi sperma. Nah, jadi dari nanti akan menjadi calon sperma yang haploid, kemudian mengalami perkembangan secara mitosis. Nah, pembelahan sel secara mitosis, kemudian menjadi sperma. Dari sperma ini makanya akan bertemu telur dengan sperma ini, nah akan mengalami yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi ini akan menghasilkan telur yang jadi telur yang beristirahat. Jadi ini kemungkinan adanya mixing stimulus adalah di mana di sini adanya rangsangan ya, rangsangan yang disebabkan oleh adanya perubahan cuaca. Jadi ini kan pada saat dia nanti menjadi telur yang beristirahat, nah karena kondisi lingkungannya tidak baik, tidak stabil. Nah, pada saat kondisinya sudah baik, maka dia akan mengalami amiktik lagi, dan begitu juga seterusnya. Nah, oke, baik, ada 3 kelas dari rotifera, yaitu Sesionidae, kemudian Deloidea dan Monogononta. Baik, demikian untuk materi mengenai filum rotifera. Namun sebelumnya kita akan lihat bagaimanakah rotifera itu di bawah mikroskop.
Baik, perhatikan dari video yang sudah Ibu tayangkan bahwa di sini kelihatan ya, di sini yang dikatakan tadi rotifera ya. Jadi rotavere ya dari bahasa Yunani, bahwa di sini dia membawa seperti membawa roda. Jadi dia ini dia berputar, jadi berputar persis seperti roda. Jadi makanya disebut dengan rotifera. Nah, kemudian kita di sini bisa melihat, nah ini adalah bagian kakinya, di bagian posteriornya. Nah, ini kaki. Nah, kemudian di sini tidak begitu kelihatan sebenarnya bagian dari mastaknya ya, karena dia kalau karena ini pada kondisi dia tidak sedang makan. Jadi pada saat dia sedang makan, kita akan melihat dia lebih jelas ya bagaimana kerja dari mastak tadi ya dengan trofinya ya. Nah, kita bisa perhatikan bagaimana cara bergerak dari rotifera ini. Ini ada pembesarannya sebesar 600 kali pembesaran. Nah, jadi kan seperti Ibu sudah sampaikan bahwa dia adalah salah satu filum yang sangat kecil sekali. Jadi metazoa yang paling kecil yang ada di bumi ya. Jadi kita bisa lihat sampai pembesarannya 600 baru kelihatan. Nah, ini jelas sekali di sini bahwa roda yang berputar. Jadi seperti roda yang berputar ya, atau bahasa Inggrisnya ada wheel bearer. Nah, jadi ini bisa dilihat. Nah, ini juga perhatikan gambar. Nah, ini pada kondisi sedang makan. Jadi makanya mastaknya itu ya, trofi yang ada dalam mastaknya itu bergerak. Nah, ini dia trofi yang Ibu ingin tampakkan tadi. Nah, jadi kelihatan ya di sini sedang bekerja ya, bergenjot terus. Nah, ini makanan sudah mulai masuk. Jadi warnanya ini adalah berupa makanannya, sehingga itu yang menyebabkan warna bagi tubuhnya. Di sini menarik sekali bisa kita lihat. Nah, ini yang tadi katakan bahwa mengalami parthenogenesis pada saat perkembangan reproduksi secara aseksualnya adalah parthenogenesis. Nah, itu bersifat eutelik ya. Eutelik itu maknanya adalah bahwa dia pada saat dia larva itu dia sudah bergerak bebas ya, dia sudah dapat bergerak bebas. Nah, itu dikatakan eutelik. Oke, baik ya, demikian video untuk filum rotifera. Nah, berikutnya Ibu akan membahas mengenai filum berikutnya, yaitu filum Brachiopoda ya. Jadi filum Brachiopoda ini merupakan filum yang terkadang kita sulit untuk membedakan antara Brachiopoda kah dia ataukah Pelecypoda atau Bivalvia dalam filum Mollusca. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama melihat bagaimanakah filum Brachiopoda ini. Nah, jadi filum Brachiopoda ini dia berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu brachio itu adalah lengan dan pod itu adalah foot, yaitu kaki ya. Poda itu adalah kaki dari brachio ya, Brachiopoda. Nah, kemudian apapun ciri-ciri yang dimiliki oleh Brachiopoda ini adalah, nah, Brachiopoda ini salah satu spesies atau salah satu filum, jadi salah satu filum yang ada dalam kelompok invertebrata, di mana sudah ditemukan sekitar 30.000 spesies pada zaman era Paleozoikum dan Mesozoikum. Jadi dia sudah ditemukan dalam fosil-fosil. Nah, jadi yang masih hidup itu ada sekitar 335 spesies yang masih hidup. Nah, hidupnya itu dia soliter. Namun biasanya dia akan menempel pada batu, pada lubang berpasir, pada lumpur. Nah, dan juga kita temukan di kawasan yang tropis dan juga yang sangat dingin atau subtropis ya. Kemudian bentuknya itu ada dua cangkang. Jadi cangkangnya adalah cangkang dorsal dan cangkang ventral. Nah, penyebutannya ini adalah cangkang dorsal dan cangkang ventral. Nah, berbeda dengan cangkang yang ada pada Pelecypoda. Kalau Pelecypoda itu punya cangkang, namun ukurannya itu dia sama ya pada Bivalvia atau sekarang sudah sering disebut adalah Pelecypoda, itu pada filum Mollusca. Nah, itu kerang-kerangan ya. Nah, nanti itu filum cangkang. Jadi cangkang penyebutannya pun bukan cangkang dorsal dan ventral, namun cangkang di sebelah kiri dan kanan begitu ya. Nah, kemudian itu salah satu perbedaannya. Jadi jangan bingung. Kemudian juga ukuran dari cangkang antar cangkang dorsal dan ventral ini dia tidak sama pada
filum Brachiopoda. Walaupun seperti inarticulata, nah itu hampir sama tapi tidak sama persis ya. Nah, kemudian ada hal menarik pada Brachiopoda, yaitu memiliki pedicle ya. Pedicle ini adalah tangkai. Jadi di sini bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan. Nah, pedicle ini disebut dengan tangkai ataupun kaki, bisa disebut juga ya. Nah, karena dia ini yang tidak dimiliki oleh Pelecypoda ya, atau Bifavia. Nah, jadi dengan adanya pedicle ini sehingga tampaknya seperti lampu, jadi makanya disebut dengan lamp shell atau kerang lampu ya. Nah, kemudian ukurannya itu sekitar 5 mm sampai 7,5 meter, 7,5 cm. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dari gambar dia memiliki lopopor, kemudian dia memiliki di sini kalau kita bisa lihat yang mensupport lopopornya ini, nah ini ada lopopor support. Nah, di sini kita akan lihat di sini ada adductor muscle ya, jadi ada otot adductor, kemudian ada otot dari deductor ya, kemudian juga ada adjuster otot di sini. Nah, kemudian di sini dia memiliki nephridium ya. Nah, di sini juga memiliki nephridium. Kemudian di sini bisa kita lihat ada branchial valve ya di sini, bagian ini ya. Oke, baik. Dan kemudian kita lanjut ke ciri berikutnya. Di dalam cangkang itu tadi memiliki lopopor, bentuknya seperti tangan ya, disebut dengan branchia, panjang, menggulung dan memiliki tentakel ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendapatkan makanan. Jadi bisa dilihat di sini jelas ini adalah merupakan lopopor. Jadi dia itu panjang tapi ini dan juga menggulung. Nah, pada saat dia membutuhkannya dia akan mengeluarkan lopopornya ini ya. Nah, dengan bantuan dari tentakelnya ini juga mengarahkan air masuk ke dalam tubuh dari Brachiopoda. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana mekanisme aliran makanan bisa masuk. Pertama adalah adanya pembukaan pada cangkang dorsal dan ventral. Jadi kita bisa lihat ini adalah bagian cangkang dorsal dan ini bagian dari ventral, jadi cangkang ventral. Nah, di sini keping cangkang terbuka, kemudian gerakan silia pada tentakel menghasilkan aliran air yang membawa makanan. Nah, kemudian makanan terperangkap pada lendir tentakel oleh gerakan silia dialirkan ke mulut. Nah, kemudian jenis makanan yang dimakan berupa fitoplankton, kemudian juga ada partikel terlarut dan juga koloid. Nah, kemudian Brachiopoda ini dia memiliki sistem peredaran darah terbuka. Nah, kemudian untuk alat ekskresinya dia memiliki sepasang atau 2 pasang nephridia. Kemudian pada sistem sarafnya dia memiliki cincin saraf ganglia di mana di sekitar esofagus ya, di mana sebagai pusat sarafnya ya, cincin saraf ganglia ini merupakan pusat saraf. Kemudian benang saraf juga terdapat pada anterior dan posterior yang berhubungan dengan lopopor, karena kan tadi lopopor membantu pada proses jadi kan di lopopor itu ada silia. Jadi pergerakannya juga diatur secara sangat baik oleh sistem sarafnya. Nah, kemudian juga di tepi mantelnya atau cangkangnya, jadi kan pada membuka dan menutup itu juga dibantu koordinasi dari sistem sarafnya. Nah, kemudian untuk reproduksinya itu reproduksi secara seksual. Nah, di mana dia umumnya adalah dioecious, berarti ada jantan dan ada betina. Nah, di mana biasanya terdiri dari 4 gamet yang dihasilkan dalam peritoneum. Nah, kemudian pada filum Brachiopoda ini terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama ada inarticulata, yang kedua adalah articulata. Nah, pembagian ini berdasarkan dengan dasar petautan 2 keping. Nah, yang pertama adalah inarticulata. Jadi inarticulata ini lebih primitif ya. Jadi bentuk dan ukuran kedua cangkang hampir sama, tapi bukan sama, hampir sama, tidak mempunyai hang atau engsel. Kedua cangkang hanya dihubungkan oleh otot ya. Nah, kemudian cangkangnya ini terdiri dari kalsium fosfat dan kitin, namanya ekinofosfat ya,
ekitinofosfat. Nah, kemudian menarik juga bahwa pada inarticulata ini dia memiliki sistem pencernaan yang lengkap karena dia memiliki mulut dan anus. Kemudian dia memiliki pedicle, ya, contohnya pada glotida dan lingula itu panjang sehingga mudah dia pada saat mencari makanan, ya. Nah, pada kelas ini dibagi menjadi dalam 2 ordo dengan 47 spesies. Jadi bisa dilihat gambar sebelah kanan ini adalah contoh untuk ordo Lingulida, ya. Lingulida untuk spesiesnya adalah lingula. Nah, jadi kita bisa perhatikan dia memiliki pedicle yang panjang. Nah, kemudian untuk klasifikasi berikutnya yaitu tadi kan terbagi menjadi 2, inarticulata dan yang satu lagi adalah articulata. Nah, articulata ini bentuk dan ukuran cangkangnya itu tidak sama. Nah, kemudian dia mempunyai engsel atau hang, ya. Kedua cangkang itu dihubungkan juga oleh otot. Dan hang tadi pada bagian posteriornya, ya, pada bagian posteriornya. Nah, cangkangnya terdiri dari kalsium karbonat atau kristal kalsit, ya. Nah, di mana permukaan cangkang juga kita bisa menemukan adanya garis-garis konsentrik, ya, kemudian menyebar, ada yang bergerigi dan juga ada yang berduri. Nah, kemudian warna cangkang biasanya itu kuning kusam, kemudian juga ada yang kelabu, dan beberapa spesies itu ada jingga, ada juga yang berwarna merah. Nah, di sini berbeda dengan yang inarticulata. Nah, kalau articulata ini dia tidak memiliki anus, makanya pencernaannya tidak lengkap. Nah, kemudian juga pedikelnya itu lebih pendek, namun dia lentur, namun dia karena pendek, ya, jadi karena pedikelnya pendek sehingga tidak mudah untuk bergerak kiri dan ke kanan ataupun ke belakang. Nah, pada kelas ini terbagi atas 3 ordo dengan 300 spesies. Nah, salah satunya adalah ordo Terebratulida. Untuk genusnya adalah Terebratula. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, demikianlah, ya, materi mengenai filum Brachiopoda. Nah, kita akan melihat video, ya, dimana contohnya adalah Lingula anatina. Baiklah, perhatikan dari gambar video ini, ya. Jadi ini pada saat Lingula, ya, anatina itu bergerak, ya. Jadi ibu ulang kembali, ya, videonya. Jadi di sini bagaimana dia bergerak di dalam air, ya. Nah, jadi bisa diperhatikan. Nah, jadi sangat jadi bisa kalian perhatikan di sini, ya. Jadi pergerakannya, ya, begitu saja. Dia memiliki pedikelnya yang panjang. Nah, oke. Nah, jadi itu saja sekilas tentang filum Brachiopoda. Demikianlah pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.